innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya sekali lagi kita berdoa semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sesuai kesepakatan kita, sesekali saya cuma hadir dalam majelis ini, maka saya ingin menyampaikan hal yang penting saja yang bisa kita bawa pulang untuk bisa langsung kita bungkus, kita amalkan. Saya sering bilang kepada jemaah, biar ilmu itu biasa-biasa aja, tapi bisa kita amalkan, daripada berserak-serak tapi tak teramalkan sama sekali. Sesuai? Cocok? Baik, saya menyampaikan yang belum pernah saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang adab dan etika kalau kita bangun tidur, mau tidur dan mau makan serta keluar rumah secukup waktu kita saja. Paham ya? Dalil aliyastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin sama, pasti. Karena ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Jadi kalau kita mau adu-aduan, mana lebih baik solat 2 rakaat orang berilmu dibanding solat 8 rakaat tak pakai ilmu, maka lebih baik yang 2 rakaat tapi penuh dengan ilmu. Paham? Kalau lupa rakaat dia ngerti cara sujud sahwi. Kalau ketemu ayat sejadah dia ngerti cara sujud tilawah. Kalau dia pengen sesak buang angin dia ngerti harus ngapain. Kalau dia lupa rakaat dia ngerti mau ngapain. Kalau rambutnya keluar dia ngerti rambutnya mau diapain. Kalau dia terlambat sholat berjemaah dia ngerti dia mau ngapain. Jauh lebih baik yang begitu 2 rakaat daripada 8 rakaat tapi nggak ada ilmunya. Semua orang berilmu pasti beda. Karena apa yang dia dengarkan akan masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menjelma menjadi sikapnya. Maka idealnya orang yang berilmu harus punya sikap yang benar. Kalau ada orang berilmu sikapnya tak baik, berarti tanda ilmu tak barokah. Na'udzubillah. Yuk ibu-ibu kita bahas adab mau tidur. Mulai nanti malam tidur tak boleh lagi di mano tabariang di situ terkalok, tak boleh lagi. Habis nonton dangdut akademia tertidur. Masih ada dangdut akademia sekarang? Ada lagi tak? Udah selesai. Gantinya sama apa? Oi tahu ya. Sambil terbaring tertidur, tak boleh lagi. Orang beriman tak boleh di mana dia terbaring di situ dia tertidur, tak boleh. Orang beriman semuanya harus dipersiapkan, isti'dad dan taman. Semua harus dipersiapkan. Tak boleh terburu-buru, tak boleh tergesa-gesa. Maka mulai malam ini pastikan karena kita udah dapat ilmunya, cara tidurnya harus berbeda. Yuk kita mulai. Yang pertama, sebelum ngambil tidur, di sebelum tidur disunnahkan kita mengambil wudhu dulu. Oke? Wudhu itu tidak usah payah-payah. Wudhu itu gampang saja. Yang wajib dalam wudhu itu cuma niat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Cukup. Yang wajib basuh cuma 4, yang lain sunnah. Muka, siku, kepala, kok siku ya? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Pasang niat di awal. Itu aja yang wajib, nggak ada masalah. Yang lain sunnah saja.
Tak pakai telinga, maksudnya tak basuh telinga, tidak apa-apa. Jadi disunahkan sebelum tidur itu wudhu dulu. Kenapa? Karena kita takut, kita tak tahu seberapa panjang umur kita. Kita khawatir kalau kita nggak ngambil wudhu, nanti kita meninggal dalam keadaan tidak berwudhu. Makanya saya berpesan kepada seluruh jamaah, jagalah wudhu 24 jam. Orang yang jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudhu 24 jam. Buang angin tuh ambil dia. Kalau buang angin ya ambil wudhu lagi. Kan ngambil wudhu itu tidak perlu air banyak-banyak. Ini ngambil wudhu macam mandi. Keluar dari kamar mandi tak tahu beda, tak wudhu tak mandi. Ujung-ujungnya malas ngambil wudhu. Ambil wudhu tuh air sedikit cukup. Pasang niat, sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh mukanya, tangan sampai siku, kepala, kaki, sah wudhunya. Selesai sudah. Makanya kalau bisa nih, wajah sudah 50 tahun, lewat dah. Tak lama lagi nih loh, hati-hati lah lagi hidup nih. Jangan banyak-banyak gaya lagi. Hati-hati lah lagi. Jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal lagi, ambil lagi. Habis wudhu batal lagi, ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Bu, kalau mobil dicuci terus bersih, betul? Wajah dicuci terus jadi bersihlah dia. Pasti dengan berwudhu kita akan senantiasa bersih. Makanya waktu Covid terjadi, orang Islam idealnya kalau dia melaksanakan sholat, insya Allah dia aman. Anjurkan cuci tangan terus ketika Covid. Sementara dalam dalil famsahu aydiyakum ilal ka'bain, cuci tangan sampai siku. Orang Islam dianjurkan bersih, cuci muka terus 5 kali sehari semalam, cuci terus, maka insya Allah otomatis bakteri semua akan jatuh. Insya Allah. Dah mau tidur wudhu dulu, tak boleh di mana terbaring di situ tertidur, tak boleh. Jaga wudhu, insya Allah hati lebih tenang, barokah dan mati dalam keadaan syahid. Insya Allah. Kemudian yang kedua, karena kita mau tidur, lalu kemudian duduklah di tempat tidur kita. Duduk dulu, jangan langsung terbaring, duduk dulu. Ngapain? Kita dianjurkan baca 3 kul. Tengadahkan tangan, jangan ada udara antara kelingking dengan kelingking. Satukan, coba tes dulu sikit. Wah, pintar anak mama. Ya kan? Jatuh kan? Lalu kemudian baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil, sampai akhir. Jangan pangkal-pangkalnya kul puas, jangan. Sampai akhir. 3 kul itu, walaupun saya yakin dan percaya ibu membaca itu setiap sholat asik kul terus, tidak apa-apa bu, itu artinya luar biasa. Sekarang saya bela 3 kul itu. Coba artinya. Ibu bahasa Arab saya artinya. Coba. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung daripada Tuhannya manusia. Terus? Penguasa manusia. Terus? Ilahin nas. Tuhannya manusia. Terus? Kita berlindung min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Sering rasa was-was? Risau terus, was-was terus. Dalam sholat pun was-was. Udah kentut tadi enggak ya? Batal enggak ya? Kentut tadi keluar enggak ya? Was-was terus. Aku udah ngambil wudhu enggak ya? Udah ambil wudhu enggak ya? Was-was terus. Ya, jadi kita berlindung dari perasaan cemas, was-was. Itu arti al-ikhlas bu, luar biasa. Lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan was-was ke dada manusia. Cemas terus, cemas. Nel, aku risau. Kenapa kau risau? Kata saya sama teman saya. Nggak tahu dong, risau aja nyok. Itu was-was. Tak ada masalah, risau. Pernah?
Jangan kuat kali angguknya, ketahuan nanti. Aja coba alladzi minal jin, dari jin dan manusia. Jadi kita berlindung kepada Allah dari rasa was-was. Itulah arti al-ikhlas. Coba al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung dari Tuhan penguasa subuh. Terus min syarri ma khalaq. Masya Allah, kita berlindung dari kejahatan semua makhluk. Min syarri, dari kejahatan, ma apa-apa, khalaq, dari kejahatan semua yang telah Allah ciptakan. Dari kejahatan orang zalim, hipnotis, sihir, dari kejahatan jin, syaitan, iblis, dari kejahatan manusia, jadi kejahatan sihir, kemudian bukhul, kemudian dari kejahatan orang-orang yang membuat ilmu hitam kepada kita. Itu arti al-falaq. Oke, lanjut. Min syarri ma khalaq. Lupa. Apa lagi? Wa min syarri. Betul. Terbalik. Wa min syarri. Jangan cepat, betul nafas hati nanti. Coba ulangi. Qul a'udzu min syarri. Kita berlindung dari kejahatan semua makhluk. Terus dari kejahatan malam apabila telah gelap. Terus wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari kejahatan sihir dalam ikatan buhul. Jadi kalau ada yang merasa suka disihir, tahu-tahu jualan tak laku, sihir ada, kita berlindung. Lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kalau ada orang-orang yang hasad, orang iri sama kita. Jadi kalau ada orang-orang iri, kita berlindung. Masya Allah, itu artinya luar biasa. Mantap kan? Dari rasa was-was, dari kejahatan semua makhluk, kemudian dari kejahatan orang-orang yang iri. Kalau ada kita ini diirikan orang, dicemburui orang, ya, dihasadkan orang, didengki orang, mau dijatuhkan orang, dihancurkan nama baik kita berlindung kepada Allah. Min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia menghasad. Makanya mau tidur baca 3 kul. Oke? Lalu hembuskan ke tangan kita. Oke? Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah saya cemas, saya baca apa? Bacanya qul a'udzu birabbin nas. Ustazah ada orang zalim sama saya, bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Ustazah kok ada orang yang menyantet saya, mensihir saya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya Ustazah kok orang iri aja terus sama saya, bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Memang itu artinya. Oke? Paham? Nah, tadi tema kita apa ya? Lupa saya. Mau tidur ya? Oke. Biar tahu artinya, biar semangat melakukannya, kan gitu kan? Lalu kemudian kita tadi ngapain? Ngambil wudu. Setelah ngambil wudu, baca 3 kul, kemudian kita ambil selimut. Kok selimutnya ini ya? Nah, kita ambil selimut pura-puranya. Kita kibaskan kasur kita. Kibas tahu? Kebas. Kebas tuh kram kesemutan itu. Pokoknya gitulah. Ya, kita kebas. Enggak kebas dong. Oke, jangan marah-marah, saya bertanya aja. Oke, kita kibaskan kasur kita dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh pakai sapu lidi, boleh pakai kain, boleh pakai selimut, kibaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung daripada godaan syaitan. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, waktu mengibas itu bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah supaya terlindung dari godaan kejahatan semua makhluk. Selangkah kita tidur, berangkat dari kasur kita, itu jin tidur di kasur kita. Supaya tidak tidur bareng jin, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu tidurlah menghadap kiblat. Sekarang saya tanya, tidur menghadap kiblat itu apanya yang ke kiblat? Yang ke kiblat ubun-ubunnya, atau kakinya, atau badannya yang ke kiblat? Apa yang ke kiblat? Bukan kepala.
Yang ke kiblat itu badan. Di belakang saya kiblat betul. Maka tidurnya kepalanya di sini, nanti kakinya di sini, tidur ke sana menghadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jadi memulai tidur dianjurkan miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jadi kalau kiblatnya sana, mana kepalanya? Sini, menghadap ke kanan. Kalau kiblatnya sana, mana kepalanya? Sini, menghadap ke kanan. Tapi mulainya aja ya. Jangan sampai pagi kanan terus sutruk pula nanti ya. Mulainya aja. Lalu tidurlah dengan membaca doa mau tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya Allah, dengan atas namamu aku hidup, dan dengan atas namaku aku meninggal. Jangan-jangan nanti tak ada nyawa. Diawali dengan bismillah. Nanti malam tidurnya mulai berubah. Ambil wuduk dulu, baca 3 kul, kibas, kemudian hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh. Lalu kemudian tidur dengan mengibaskan kasur. Tidurlah menghadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Itulah tidur sesuai sunnah, berkualitas, insya Allah bangunnya segar. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ustazah, boleh nggak saya ngambil wuduk dulu? Setelah ngambil wuduk saya ngangak-ngangak dulu, nonton dulu, baru kemudian saya baca 3 kul. Lalu kemudian setelah baca 3 kul saya duduk dulu, baru saya kibaskan kasur. Boleh? Boleh, yang penting dilakukan. Ustazah, saya ambil wuduk dulu. Setelah ngambil wuduk kemudian saya baca 3 kul. Setelah baca 3 kul saya kibas-kibas kasur. Setelah kibas-kibas saya langsung nonton TV dulu, nengok TikTok dulu. Baru setelah itu saya miring ke kanan. Baru saya tidur dengan mengucapkan doa mau tidur. Boleh? Boleh, yang penting sunnahnya dikerjakan. Angguknya luar biasa, nampaknya lah mantap lalu malamku. Yang kedua, ada bangun tidur. Oke? Nanti bangun tidurnya harus hati-hati. Bangun tidur tidak boleh langsung berdiri, langsung baring, apalagi salto, tidak boleh. Bangun tidur itu kita duduk dulu. Duduk dulu. Paham ya Maya? Duduk bukan karena terkantuk-kantuk. Duduk karena ingin melakukan sunnah. Ini udah sering saya sampaikan. Yuk kita amalkan khusus dalam majelis ini. Kalau kita bangun tidur, kita duduk dulu. Setelah duduk, kita ingat-ingat dulu. Tadi malam kita mimpi atau enggak? Ingat dulu mah. Ingat dulu mimpi enggak ya? Kalau mimpi, ingat-ingat tadi mimpinya mimpi baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi baik atau buruk, ingat, lihat mimpinya, jangan dimaknai, karena kita tak boleh memaknai mimpi. Contoh, mimpi gigi patah, baik buruk? Hah? Mimpi tenggelam ke sungai. Mimpi tenggelam ke sungai, dibantu sama orang ganteng. Baik buruk? Cepat betul kau dah ganteng langsung baik, kata cemana lah jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Buruk, tenggelam buruk. Saya mau yang nolong Spiderman pun tetap buruk ya, tenggelam. Ya kan? Mimpi terjelungkang, pas terjelungkang kejedot kepala, ada berlian depan mata. Baik buruk? Saya ada berlian kejedot, tak mau saya. Oke, paham ya? Tentukan mimpi itu baik atau buruk. Tujuannya apa? Karena ada sunnahnya. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Tapi pura-pura aja, jangan betul-betulan. Puah, pura-pura aja. Jangan betulan, terbangun sebelah nanti. Siapa nyuruh kau meludah? Ustazah Nela bang. Masa iya? Enggak percaya, tengok aja bang. Meludah 3 kali, bangun. Baca doa bangun tidur. Apa doanya? Doa bangun tidur lupa. Jangan atau amanah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana
menghidup kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Oke? Kan Allah hidupkan setelah kita mati saat kita tidur. Tapi ini wajah-wajah tak ada yang mati saat tidur, nampak ya, wajah galau semua, hidup otak saat tidur ya. Jadi ketika kita bangun tidur, bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Dah? Kan kita udah berlindung kepada Allah, jangan cerita lagi. Kepada siapapun, kepada suami tak boleh, apalagi mantan tak boleh. Oke. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Wah, kalau buruk cacus pulang lagi. Baik. Mimpi dapat rezeki, baik buruk? Kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkan alhamdulillah. Ucapkan bahasa Allah mastajib, bahasa Indonesianya, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Lalu cepat bangun, tak usah meludah. Bangun, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Nah, mimpi baik kalau diceritakan jadi doa. Jadi kalau ada suaminya ngigau, deh mimpi buruk abang, jangan cerita bang, abang mau cerita deh, nggak usah bang. Kenapa? Nanti jadi kenyataan. Tak tahan abang pengen cerita, santainya lah bang, baca auzubillah. Itu baru wanita soleha namanya. Ini enggak, deh abang ada mimpi buruk deh, malas cerita, cerita aja lah bang, teringat ceramah ustazah, tapi kepo, cerita aja lah, ujung-ujungnya cerita. Jangan, tahan, insya Allah everything is okay, nggak ada masalah. Oke? Kalau mimpinya mimpi baik, segera ceritakan supaya jadi doa. Kalau mimpinya mimpi buruk, jangan ceritakan. Mimpi nikah lagi, baik buruk? Nggak bisa menjawab, beda baik dan buruk. Mimpi nikah lagi, baik buruk? Hah? Tergantung ibu udah punya suami tak? Kalau punya suami buruk, kalau tak ada mimpi, pokoknya itulah. Nah, paham ya? Dah, nanti malam tidurnya sudah berubah dan bangun tidurnya sudah berubah. Paham? Yang terakhir 3 aja hari ini ya. Adab mau makan. 1, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, ambil secukupnya, tak boleh meninggalkan sisa makanan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir kawan syaitan. Hati-hati, setiap nasi yang bersisa, lauk yang bersisa, makanan yang bersisa, ibu ambil terlalu banyak, dia termasuk mubadzir. Kadang-kadang kita bingung, kita makan nanti berlebihan, tak dimakan mubazir. Pilih berlebihan atau mubazir? Jawabannya adalah pilih ambil sedikit biar nggak terjebak ke dalam 2 hal itu. Ini makanan banyak, dihabiskan, tak boleh berlebihan. Dibiarkan, mubazir, dua-duanya repot. Maka saya sarankan makan sebelum lapar, minum berhenti sebelum kenyang. Ibu kalau minum air, beli air, ibu dianjurkan orang, taruh orang air ini ke rumah, silakan diminum bu, ndak habis, habiskan di tempat atau bawa pulang karena tak ada lagi orang yang minum. Itu nanti jadi mubazir. Oke? Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya syaitan pergi. Yang kedua, baca bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya lagi makan, lupa baca bismillah. Saking semangatnya makan pakai kalio jengkol ustazah. Terus gimana caranya? Baca bismillah boleh di tengah. Kalau bismillahnya dibaca di tengah makan, di tengah sedang makan, bacanya adalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan akhir. Coba bismillahi. Lagi. Awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, ya itu caranya. Bismillah di awal dan di akhir.
Jadi kalau itu kita udah di tengah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau lupa baca bismillah, oke? Kemudian ada larangan sebelum kita tutup. Yang pertama, jangan menghembus makanan menggunakan mulut. Makruh. Jangan. Dikipas-kipas aja atau dikacau-kacau aja. Oke? Yang kedua, jangan minum lebih dari 3 tegukan. Adabnya adalah glek-glek-glek, cabut lagi. Glek-glek-glek, cabut lagi. Jangan glek-glek-glek ya. Lek 4, 5, 6 makruh ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan memakan makanan yang berbau. Masalahnya bukan jengkol aja terus ingatnya. Masalahnya bukan jengkolnya tapi baunya. Boleh makan jengkol? Boleh. Setelah itu kontrol dan kondisikan baunya. Dia menjadi bau kalau tercium sama orang. Kalau enggak. Durian tidak makruh. Durian cuma tahan di mulut kita 3 jam, tapi jengkol tahan 1 hari 2 malam. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, kalau kita makan, adabnya adalah makan di dalam, tutup bibirnya, kunyah di dalam, makruh bercepak. Apa itu bercepak? Itu tak boleh. Rasulullah pernah makan bercepak cuma sekali seumur hidupnya. Waktu itu Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ada orang yang ingin mengundang Rasulullah makan ke rumahnya. Rasulullah pilih yang paling miskin di antara mereka. Saking miskinnya, maka lampunya tak ada. Rasul ingin menunjukkan bahwa makannya enak, maka Rasulullah bercepak untuk menunjukkan kepada ahlul bait, maka makannya itu enak. So, selain itu berhenti ceramah nampaknya ya kan? Selain itu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan makan bercepak. Kemudian selanjutnya, sedikit lagi, tak boleh atau makruh hukumnya makan di gelas atau piring yang sudah sompel. Tahu sompel? Apa nama lain sompel? Sumbing. Buang saja. Ini masih juga dipakai. Gelas lah tangga-tangga telingoy lah. Buang aja. Makruh. Gelas cantik-cantik dipajang di depan pintu rumah. Depan pintu rumah ya. Yang dipakai jelek-jelek lah tangga-tangga telingoy. Hati-hati, jangan ya. Makruh. Kalau sudah sompel, makruh. Daster sobek. Setiap saya bilang gelas sompel, selalu menanyakan daftar sobek. Kalau lah di data statistik penduduk Indonesia perempuan, kayaknya sobek semua dasternya. Di mana-mana saya ceramah, kalau saya ceramah ini, daster itu yang ditanya. Daster sobek enggak masalah. Masalahnya yang tak sobek wajib dipakai. Kalau tak terpakai, mubadir. Kalau mubadir, diminta pertanggungjawaban. Jadi semua pakai. Jilbab, kerudung, jam tangan, celana, daster, sobek atau tak sobek, bolong atau tak bolong, kaos kaki, semuanya pakai. Kalau tak terpakai, mubadir. Ini perempuan ini kadang-kadang selalu ngomong, tak ada aku dah baju. Pas dibuka, runtuh lemari. Selalu bilang tak ada baju, pas dibuka, runtuh lemarinya Jawa ya kan? Ya, itu ya. Makruh hukumnya makan sambil berjalan, berlari. Jadi orang Islam beriman makan tuh duduk. Beli air mineral di minimarket, duduk, separuh duduk, minum di bawah. Pergi pesta, nggak ada kursi, duduk, nggak ada orangnya, ngantri, nggak mau ngantri, duduk di bawah, taruh sendal, duduk di bawah. Saya sering sekali pergi pesta, duduk di bawah di sudut, orang lewat-lewat, ada ustazah, enggak apa-apa, yang penting saya tak melakukan yang makruh. Ini minum, duduk minum. Oke? Bisa? Ambil makanan tuh jangan berlebihan. Kok diambil pergi pesta, diambil sate, lalu makan dan tambah lalu salah lewat. Belum termakan dan tambahlah soto. Belum termakan soto tak pula pas cabai dan kicapnya. Tinggal juga ujung-ujungnya. Jangan, tak boleh ya. Mubadir kawan syaitan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dikontrol. Mulai dari cara kita makan, jangan bercepat, jangan hapus makanan, piringnya jangan sompel, baca auzubillah, baca bismillah ketika makan. Masya Allah, Islam mengatur itu dengan baik.
Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mengikuti sunnah. Tidak hanya sholat sunnah, tidak hanya puasa sunnah, tapi juga menguasai tidur sesuai sunnah, makan sesuai sunnah, bangun tidur sesuai sunnah. Karena kita ini kan pengen mirip-mirip kayak Rasul. Enggak pun persis, KW-KW entah sekian, jadilah. Insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyat al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awina alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، ثبت أقدامنا بنور القرآن. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا